insya Allah pagi hari ini kita akan saya izin mungkin ke depan ketika nanti saya mendapat giliran untuk membuka kajian, saya akan membawakan kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran Lidda'wah wa Du'at. Apa-apa yang bisa dipelajari, yang bisa diambil pelajarannya dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Lidda'wah untuk kita, untuk bahan kita berdakwah mengajak orang-orang ke jalan Allah, wa Du'at, dan untuk bekal para da'i. Nah, sebelum kita masuk ke kisah-kisah atau prolog kisah-kisah dalam Al-Quran, dengar kalimat atau dengar kata du'at ini. Dulu saya 6 tahun di pesantren Husnul Khotimah, Pak Bu. Jadi kita selalu ditanamkan mindset atau ideologi oleh para ustadz di sana itu dengan kata-kata du'at ini. Jadi disampaikan nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ini adalah dai sebelum segala sesuatu. Jadi di penjelasan oleh ustadz itu, kita ini adalah dai dasarnya sebelum kita menjadi apapun. Sebelum kita menjadi seorang ayah, kita adalah dai prinsipnya. Sebelum kita menjadi seorang ibu, prinsipnya kita adalah dai. Sebelum kita menjadi seorang guru, prinsipnya kita adalah dai. Kita menjadi anak, kita adalah dai. Kita sebelum menjadi apapun adalah seorang dai. Dai itu adalah seorang yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin sekarang kita cenderung memaknai dai itu sempit. Dai itu adalah orang-orang yang berbicara seperti ini, mengisi kajian, berbicara di atas mimbar, atau mengisi tablik-tablik akbar. Ini baru dinamakan dai. Padahal kalau kita maknai dai itu adalah makna yang sangat luas. Jadi ketika ada orang gak sholat, terus kita ingetin, hey ayo sholat, itu sudah adalah fungsi dai, peran seorang dai. Kita lihat anak kita misalnya sudah mulai jauh dari pergaulan, kita ingatkan, nah ini adalah peran seorang dai. Jadi dai itu adalah luas maknanya, tidak hanya selalu orang yang berbicara di depan, tidak hanya selalu orang yang berbicara untuk mengisi kajian, khutbah dan lain-lain, tapi dai itu maknanya luas. Nah mungkin fungsi ini yang rasanya semakin kesini, semakin zaman maju ini justru malah semakin hilang. Akhirnya kondisi sosial masyarakat kita makin lama makin tidak karuan. Terjadilah banyak dekadensi moral di dalam lingkungan masyarakat kita. Ya ketika ngelihat remaja, ngelihat anak-anak yang mungkin berperilaku yang tidak seharusnya kalau saya lihat dulu ya, ketika saya kecil, ketika saya ngomong bahasa kasar nih Bu, contoh kecilnya. Ketika saya ngomong bahasa kasar, contohnya misalnya saya ngomong hewan gitu, ketika kesal terus saya ngeluarin kata-kata yang kasar, itu dulu orang tua siapapun, tidak harus orang tua saya, entah orang tua teman, pokoknya orang yang lebih tua di atas saya itu masih mau untuk mengingatkan, masih mau untuk negur, masih mau untuk nasihati, jangan ngomong kotor. Tapi sekarang yang saya lihat di lingkungan sendiri ya, ketika ada anak-anak berkata kasar, contoh kecilnya, itu banyak orang tua hari ini abai. Nah ini mungkin fungsi dai yang sudah hilang. Jadi kita yang harusnya menjadi sama-sama menjaga norma-norma itu, kita bareng-bareng menjaga aturan-aturan sehingga dekadensi moral yang tadi itu tidak terjadi, perlahan kesini itu makin hilang. Dan akhirnya ya kita lihat moral semakin kesini semakin menurun. Nah, inilah yang kata liman rahimakumullah yang mungkin harus kita bangun kembali. Bahwasanya kita ini adalah seorang dai. Kan disampaikan juga dalam Quran surah Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah, kita ini menjadi umat yang terbaik itu ketika kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ketika kita mau terus mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada hal-hal yang mungkar. Nah, ini sedikit tentang kata du'at. Baik. Nah, sekarang masuk ke dalam kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Tapi mungkin kayaknya waktunya nggak cukup kalau untuk masuk ke dalam kisah. Tapi nanti kita lihat. Kalau masih cukup kita masuk ke dalam kisah. Untuk yang pertama, di sini ada pesan-pesan dari penulis kitab, dari muallif kitab yaitu Abdullah Karim Zaidan, Syekh Abdullah Karim Zaidan tentang prolog tentang kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasannya dalam Al-Qur'an itu banyak sekali cerita-cerita. Bahkan dikatakan hampir 2/3 Quran itu isinya adalah
kisah. Hampir 2/3 Al-Quran isinya adalah kisah. Nah mungkin dulu dosen saya di Fakultas Dakwah pernah bilang salah satu cara dakwah yang bisa diterima oleh semua usia itu adalah dengan bercerita. Jadi kalau cerita itu semua usia senang, Pak. Mau anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai lansia kalau didongengin tuh senang. Tidur ya, Pak. Ya, jadi kalau didongeng tuh senang. Jadi ketika kita mengambil hikmah dari sebuah cerita itu akan lebih mudah masuk dibandingkan kita memberikan instruksi kepada seorang secara langsung. Nah inilah mungkin juga hikmah diantaranya bahwasanya Quran itu isinya adalah kisah-kisah untuk memberikan peringatan-peringatan kepada kita. Nah tentang kisah-kisah dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah, Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Jadi kata Allah dalam surah Yusuf ini, kami telah menceritakan, telah mengisahkan kepada kamu itu kisah-kisah terbaik. Kisah-kisah terbaik ini akhirnya para mufassirin memaknainya dengan dua hal. Yang pertama ada yang memaknai Hasanal Qasasi ini maksudnya adalah cerita yang ada dalam Al-Quran itu diceritakan dengan bahasa yang baik, diceritakan dengan cerita-cerita dengan penjelasan yang baik. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua disampaikan bahwasanya makna ahsanal qasas, makna cerita terbaik ini adalah bahwasanya Allah ini memilihkan cerita-cerita terbaik untuk dimasukkan ke dalam Al-Quran. Nah ini dua makna yang berbeda dari kata ahsanal qasas tadi, dari kata kisah-kisah terbaik. Lalu kemudian dikuatkan oleh penulis kitab ini, Syekh Abdullah Karim Zaidan, bahwasanya yang dimaksud ahsanal qasas di sini adalah Allah memilihkan cerita-cerita terbaik yang Allah masukkan ke dalam Al-Quran. Untuk apa? Agar kelak kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari cerita-cerita itu. Nah ini kalau kita lihat sedikit misalnya cerita tentang Nabi Yusuf, ternyata kalau kita ambil hikmah dari kisah-kisah yang ada dalam Quran, itu bisa kita dalami dari segala bidang. Contoh kecil kisah Nabi Yusuf. Kenapa dikatakan kisah terbaik? Jadi kisah Nabi Yusuf ini misalnya kita bisa mendalami, mengambil pelajaran kisah Nabi Yusuf ini dari bidang politik. Jadi kuliah politik kalau ngambil teladan dari kisah Nabi Yusuf bisa dapat tuh. Dari bidang ekonomi juga bisa didalami dari kisah Nabi Yusuf ini. Dari bidang sosial, dari bidang parenting, dari bidang keluarga. Nah itu bisa diambil semua dari kisah-kisah Nabi Yusuf. Jadi kalau kita lihat kisah-kisah dalam Al-Quran ini, itu sangat baik yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, sehingga hikmah yang bisa kita ambil itu dari satu cerita saja, bisa kita turunkan menjadi beberapa bidang. Bisa kita ambil pelajarannya dari segala macam bidang ilmu. Nah inilah makanya kenapa dikatakan bahwasanya cerita-cerita di sini adalah ahsanul qasas, adalah cerita kisah-kisah yang terbaik. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkaitan dengan kisah-kisah dalam Al-Qur'an, poin selanjutnya adalah kita mungkin sering melihat pengulangan dalam Al-Qur'an tentang kisah-kisah yang ada. Dan kita menganggap kok kisahnya diulang-ulang. Contoh kayak kisah Nabi Adam. Kisah iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Nah, ini kan banyak di surat Al-Baqarah ada, kemudian nanti ada lagi di surat yang lain, ada lagi di surat yang lain. Nah, ini tidak hanya itu, kemudian masih banyak juga cerita-cerita yang mungkin kesannya kalau kita lihat secara sepintas, kita lihat secara singkat saja seperti mengulang. Tapi ternyata dikatakan di sini bahwasanya cerita-cerita itu sesungguhnya tidak ada yang berulang. Bahkan Sayyid Qutb mengatakan bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Quran ini sama sekali tidak ada pengulangan ketika kita betul-betul melihatnya secara mendalam. Karena secara segi bahasa aja itu tidak ada pengulangan sama sekali di dalam Al-Quran. Jadi cerita iblis yang tidak mau sujud kepada Adam, awalnya iblis dibilang sombong, ya. Kemudian dikatakan di ayat yang lain iblis itu termasuk orang-orang yang fasik. Dikatakan iblis itu termasuk orang-orang yang ingkar. Nah ini jadi ada perbedaan penekanan di setiap kisah-kisah yang Allah kisahkan, meskipun mungkin kesannya seperti pengulangan. Nah inilah yang akhirnya penulis ini katakan bahwasanya kisah ini tidak berulang. Dan kisah ini Bu, Pak, kalau misalnya
kisahnya meskipun berulang ceritanya. Ya terkadang ketika kita dalam kondisi yang berbeda, kita ini akan menerima kisah itu dengan berbeda pula. Contohnya gini. Kita dengar kisah Nabi Ayub. Ya, kita dengar kisah Nabi Ayub. Ketika kita sedang berada di atas, ketika roda kehidupan kita sedang berada di atas, kita sedang sejahtera-sejahteranya, sedang makmur-makmurnya, kemudian kita mendengar kisah Nabi Ayub. Kisah Nabi Ayub itu kan bahasanya ngenes ya. Ya, ujian bertubi-tubi yang diberikan kepada Nabi Ayub. Anaknya mati, hartanya hilang, kemudian diberikan penyakit sampai akhirnya diusir oleh penduduk kampung. Nah, itu kan sangat menyedihkan sekali. Nah, ketika kita berada di roda kehidupan kita yang ada di atas, kita dengar kisah Nabi Ayub, kita akan merasa, oh alhamdulillah, kita bersyukur. Ya, bersyukur karena kita masih Allah anugerahi kenikmatan. Nah, kemudian ketika kita mendengar kisah Nabi Ayub, ketika kita sedang mengalami ujian tersebut, ujian yang bertubi-tubi, kemudian kita dengar kisah Nabi Ayub, itu kita apa yang kita rasain? Jadi ngerasa dikuatkan ya. Oh ternyata nggak ada apa-apanya dibanding kisah Nabi Ayub gitu. Jadi berbeda. Saat kisah itu diceritakan di kondisi yang berbeda, maka kesan atau cara kita menerima kisah itu juga akan berbeda. Kisah-kisah dari orang tua kita mungkin juga sering berulang. Terkadang kalau kondisinya lagi ngepas, kita akan simpati, kita akan respect, kita akan betul-betul tertarik dengan cerita orang tua kita. Tapi kalau lagi nggak pas, kadang kita malas dengerin. Nah, ini sebagai contoh kecil saja. Jadi pengulangan-pengulangan di sini sesungguhnya tidak berulang, tapi Allah memberikan penekanan-penekanan di hal-hal yang berbeda di setiap ceritanya. Nah, kemudian yang keempat, poin selanjutnya adalah hikmah dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah dari kisah-kisah dalam Al-Quran adalah yang pertama, agar kita memahami berita, fakta, makna, cerita tentang perseteruan antara hak dan yang batil, dan kita bisa mengambil pelajaran dari hal-hal tersebut. Nah, kisah-kisah dalam Al-Quran ini adalah kisah-kisah yang bukan dongeng belaka, bukan kisah-kisah fiktif, tapi kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran adalah kisah-kisah nyata. Apa yang terjadi dengan kaumnya Nabi Lut, apa yang terjadi dengan Nabi Yusuf, apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim, dibakar dalam api, kemudian diselamatkan oleh Allah. Ini semua adalah kisah nyata. Fakta-fakta yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Nah, ini semua apa yang diceritakan dalam Al-Quran ini semata-mata hikmahnya adalah agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil absar. Kata Allah dalam surah Yusuf ayat 111 bahwasanya dalam Al-Quran itu adalah kisah-kisah tentang perjalanan para nabi, tentang perjalanan orang-orang yang hak melawan orang-orang yang batil. Ini adalah sebagai ibrah, sebagai pelajaran untuk orang-orang liulil albab, mohon maaf bukan liulil absar, liulil albab, untuk orang-orang yang mau berfikir. Nah, ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, kemudian kisah-kisah dalam Al-Quran ini menjelaskan kepada kita tentang sunatullah yang terjadi di umat-umat terdahulu maupun umat yang akan datang kemudian. Jadi diceritakan di sini, disampaikan di sini bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang sunatullah. Jadi apapun yang terjadi di masa lampau, apa yang menimpa orang-orang yang ingkar terhadap Allah, apa yang menimpa terhadap orang-orang yang mendustakan Allah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang tidak mau mengikuti dakwahnya para nabi. Nah, ini semua akan juga berlaku terhadap orang-orang kemudian. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Nah, ini semua untuk apa lagi-lagi kisah-kisah ini, sunatullah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran melalui kisah-kisahnya, itu adalah untuk sebagai pelajaran, sebagai nasihat, sebagai pengingat untuk orang-orang yang beriman. Nah, kemudian juga tujuan tadi di ayat tersebut juga disampaikan bahwasanya kisah-kisah di dalam Al-Quran ini disampaikan kepada Rasulullah SAW sebagai apa?
ma nusabbitu bihi fuadak, untuk meneguhkan hati Rasul selama menjalani perjuangan mendakwahkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul itu berdakwah berapa lama, Pak Bu? Berapa? 13 tahun di Mekah. 13 tahun di Mekah. Berapa tahun? 23 tahun ya, kalau dibuletin 23 tahun. Atau 22 tahun sekian bulan. Nah, ini adalah masa dakwahnya Rasul. Ini adalah masa yang begitu panjang. Ketika kita jalani sendiri, mungkin ini adalah masa yang begitu panjang. Begitu banyak halangan, rintangan, kesedihan-kesedihan yang Rasul alami selama berjuang di jalan dakwah ini. Nah, kisah-kisah tadi yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah ini untuk apa? Untuk meneguhkan hati Rasul agar Rasul kembali dikuatkan, merasa dikuatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu tujuan. Nah, makanya kenapa mu'alif atau Syekh Abdullah Karim Zaidan di sini juga menyebutkan, makanya kenapa cerita-cerita di sini dalam Al-Qur'an tidak pernah diceritakan secara berturut-turut dan tidak mendalam. Jadi ketika memang situasinya, contohnya kayak Rasul sedang dakwahnya tidak diterima di mana-mana. Kemudian dikisahkanlah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Saat Nabi Nuh berdakwah ratusan tahun tapi ternyata pengikutnya hanya puluhan orang. Nah, ini kan menguatkan hati Rasulullah SAW. Dan secara tidak langsung ini juga sebagai penguat kita. Penguat kita praktisi-praktisi dai atau para pejuang-pejuang dakwah yang ikut menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, saat orang-orang abai dengan kata-kata kita, ini juga bisa menjadi penguat hati kita. Nah, kemudian hikmah yang ketiga adalah menjelaskan tentang gimana metode para nabi saat berdakwah, gimana ia menghadapi para kaum kafir, para kaum musyrikin, orang-orang yang menolak dakwah, gimana para nabi menghadapinya. Nah, ini adalah sebagian dari hikmah di antara kisah-kisah dalam Al-Quran. Ini kayak Ustaz Hozin udah siap. Hikmahnya masih ada 3 lagi. Cukup ya? Cukup dulu ya. Saya nggak enak kalau tanggung. Oh ya, sebentar, nyelesain dulu ya. Kemudian hikmah berikutnya dalam Al-Quran adalah sebagai dalam kisah-kisah ini juga terdapat contoh-contoh orang beriman yang sabar, yang teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang teguh di jalan kebenaran. Kemudian penjelasan tentang gimana sih akhlak dan adab mereka terhadap orang-orang kafir. Nah, ini juga diceritakan dalam kisah-kisah dalam Al-Quran. Kemudian hikmah selanjutnya adalah kisah-kisah dalam Al-Quran ini menjelaskan tentang berbagai tabiat manusia. Ada yang sombong, ada yang gak bisa dibilangin kayak Bani Israel, ada yang macam-macam. Nah, kisah-kisah dalam Al-Quran ini kalau kita lihat secara mendalam, nanti kita lihat akan ada tabiat-tabiat manusia yang ada di muka bumi ini. Dan gimana sih pengaruhnya terhadap sesama artinya terhadap sesama manusia ya. Kemudian hikmah selanjutnya adalah menjelaskan tentang kondisi keadaan manusia dan keserakahannya terhadap harta dan kekuasaan. Nah, ini juga diceritakan banyak kisah-kisah dalam Al-Quran. Kemudian hikmah berikutnya adalah tentang fakta ilmiah. Fakta-fakta ilmiah berkaitan dengan alam raya, berkaitan dengan manusia, hewan, dan lain sebagainya. Gimana Ibrahim melihat bintang, kemudian bintang ternyata bintang terbenam, melihat bulan ternyata bulan terbenam, melihat matahari ternyata matahari terbenam. Ini secara tidak langsung menceritakan fakta tentang alam ini. Yang dulu ketika teknologi belum ada seperti sekarang, itu belum diketahui. Nah, makanya di sini dijelaskan lam tu'raf illa fi asrinal hadis, yang belum diketahui kecuali saat hari ini teknologi itu sudah ada, baru hal-hal tersebut bisa kita ketahui bersama. Nah, ini sedikit tentang ragam hikmah ya, hikmah kisah-kisah dalam Al-Quran. Nah, benar kan, nggak cukup waktunya untuk masuk ke kisah. Insya Allah mungkin pertemuan selanjutnya kita baru akan masuk kisah yang pertama, yaitu tentang kisah Adam dan Iblis.